Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya di SAC Channel. Di sini aku mau membahas alur cerita film. Sebelum menonton, kalian wajib siap-siapkan camilan terlebih dahulu. Satu lagi, nontonnya jangan sendirian. Oke, film ini menceritakan tentang sepasang anak muda yang mau pergi ke sebuah pernikahan. Ia nekat dan terpaksa beristirahat di tengah hutan belantara yang dihantui oleh seseorang pembuaneh. Film ini disutradarai oleh Brad Cowley. Film ini bernama Kontrase. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sepasang muda-mudi yang telah mengendarai mobil. Mereka mau ke sebuah pernikahan saudaranya. Mereka bernama Mike dan Abby. Muda-mudi ini sangat kelelahan dan terpaksa beristirahat dan berkemah di hutan yang sangat belantara, yang jarang dihuni oleh manusia. Sebelum berkemah, mereka meminta izin ke polisi perhutanan. Polisi ini tinggal sendirian di sebuah pondok pos. Setelah diberi izin oleh sang polisi hutan, muda-mudi ini membangun tenda di tengah-tengah hutan yang agak jauh dari tempat parkir mobil mereka. Ketika ia sedang membangun tenda, mereka membicarakan tentang hubungannya. Ketika sudah malam pun tiba, muda-mudi ini membuat api unggun, kayaknya sih kedinginan. Setelah itu, Mike pergi ke mobilnya untuk mengambil camilan. Tapi setelah menunggu sampai pagi, Mike pun tidak kunjung kembali, yang membuat Abby menjadi panik dan bingung. Kemudian Abby bergegas untuk mencari Mike ke seluruh penjuru hutan, yang membuat Abby menjadi tersesat. Ketika di perjalanan untuk mencari Mike, Abby tidak sengaja menginjak ranjau yang bergerigi sangat tajam. Kemudian Abby pingsan akibat kena ranjau yang sangat tajam. Setelah ia bangun dari pingsannya dengan kelopak mata yang berwarna kehitam-hitaman, Abby berusaha mencoba untuk berjalan, namun tampak kesusahan, yang membuat Abby berjalan dengan mengesot. Setelah itu Abby mencoba untuk melepaskan ranjau itu, malahan membuat Abby menjerit sangat kesakitan, yang disebabkan ranjau itu menancap kembali. Abby sangat lapar dan mencoba mencari makan. Setelah ia mendapatkan makanan, Abby pun memuntahkannya karena tidak bisa dimakan oleh manusia. Ketika malam pun tiba di tengah-tengah hutan belantara, Abby didatangi Mike yang telah muncul secara tidak normal. Mike memberitahu kepada Abby bakalan ada serigala yang menyerang. Abby kini ia tidak sadar bahwa Mike itu sudah mati, yang terbunuh oleh pemburu hutan yang berjumlah 3 orang. Kemudian Mike menghilang dengan sekedip mata. Lalu tiba-tiba ada suara ngauman serigala yang telah benar dikatakan Mike tadi. Abby diterkam oleh serigala yang sangat sadis dan berabies. Tiba-tiba ada sebuah peluru tembakan yang mengenai serigala itu. Abby telah diselamatkan oleh pemburu yang berjumlah 3 orang. Pemburu ini berpura-pura baik kepada Abby. Abby dibawa ke sebuah pondok-pondok kecil. Sesampai di dalam pondok itu, Abby meminta makanan dan minuman sambil menanyakan Mike yang telah hilang, tetapi mereka pura-pura tidak tahu. Abby menyuruh pemburu itu untuk mencari dokter. Namun pemburu itu mengatakan kepada Abby, kondisi kaki Abby benar-benar buruk, maka akan sangat kesusahan. Kemudian si pemburu itu membantu Abby untuk melepaskan ranjau itu. Abby menjerit sangat kesakitan. Ketika Abby sudah terbangun dari tidurnya dan ranjau yang telah terlepas dari kaki Abby, ia berjalan ke sebuah pondok yang berdampingan dengan pondok si pemburu itu. Pondok itu merupakan gudang hasil buruan si pemburu.
Sesampainya Abi di sebuah gudang, Abi melihat Mike yang diikat di kursi, kepalanya dibungkus dengan kain putih. Kemudian Abi mencoba kabur dari pondok itu. Abi melihat mobil yang sedang diparkir di depan pondok. Abi menghampiri mobil itu. Di luar dugaan, ada yang telah memata-matai Abi dari belakang. Abi ketika mau masuk ditarik rambutnya sampai terbentur kepalanya yang membuat Abi menjadi pingsan. Singkat cerita, di sisi lain diperlihatkan seorang polisi hutan yang telah minum kopi sambil mendengarkan radio. Ia dimata-matai oleh pemburu yang salah satunya dari 3 orang pemburu tadi. Pemburu ini mau menghabisi si polisi hutan. Namun hari sial yang ditimpa si pemburu sadis ini memburu manusia yang diperlakukan layaknya hewan, kini telah tertangkap oleh polisi hutan. Di sisi lain kembali ke Abi. Abi mau dibunuh namun pemburu ini membunuhnya dengan cara perlahan. Abi disuruh pergi selama 30 menit. Di tengah-tengah perjalanan Abi bertemu dengan polisi hutan yang telah membekuk pemburu itu. Pemburu ini menyikut si polisi hutan, lalu lari ke arah Abi dan menyekik leher Abi. Abi hampir mati. Untung saja polisi hutan ini menembak kepala si pemburu itu. Polisi hutan ini membantu Abi untuk lari dari kejaran si pemburu sadis. Tidak lama kemudian si polisi hutan kakinya menyentuh tali yang mana tali itu adalah jebakan si pemburu kejam yang telah mengenai perut polisi hutan. Dengan balok kayu yang sangat lancip dan besar, polisi hutan ini menyuruh Abi untuk segera pergi ke mobil dengan wajah yang tampak ketakutan. Sesampai di jalan, Abi bertiarap supaya tidak ketahuan si pemburu sadis itu. Diperlihatkan 2 pemburu sadis ini telah mendengar sesuatu di balik semak-semak. Ia mencurigai dan menembaknya dengan pistolnya. Setelah diperiksa ternyata tikus. Pemburu ini tidak tahu bahwa Abi ada di belakangnya yang telah sembunyi di semak-semak. Lalu Abi tidak lama kemudian muncul dari belakang dan menusukkan ranting ke paha si pemburu itu. Setelah itu Abi mendapatkan batu preceng dan menghantamkannya ke kepala pemburu sadis itu berkali-kali sampai hancur. Di sisi lain telah diperlihatkan pemburu sadis itu mencari Abi. Tidak lama kemudian Abi memukul punggung si pemburu itu. Namun ia tidak pingsan. Abi mendorong pemburu sadis itu sampai terjatuh. Ketika pemburu sadis itu mau memukul Abi, Abi dengan refleksnya menggulingkan si pemburu itu yang di sampingnya ada ranjau bergerigi tajam mengenai kepala si pemburu sadis itu. Setelah itu Abi pergi ke mobil. Ia mengambil sebuah telepon untuk mencari bantuan.